Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Sekarang saya bersama Mas Anas Pandu Gunawan ya, Ya, selaku betul. owner dari Mumtaz Transport. Ya, Mas, sebelum ke topik, Mas, karena topiknya menarik sekali nih. Bisa jelaskan profil bisnis dari Mumtaz Transport sendiri seperti apa, Mas? sebetulnya Mumtaz Transport itu bagian dari Mumtaz Group ya. Mumtaz Group itu usaha kami ya. Awal mulanya kami dari Mumtaz, usaha saya, ya sebenarnya kan saya backgroundnya ketika kita kenalan ya. Dulu saya masih agen asuransi ya, terus kemudian saya resign Hmm. dan saya mencoba merintis yang usaha yang benar-benar usaha dari kami sendiri, yaitu kita jualan wingko mas, kuliner. Berawal dari usaha kuliner jualan wingko, terus kemudian berkembang menjadi Mumtaz Kitchen, brand besar Mumtaz Kitchen. Nah, dari situ kemudian ya karena sebuah usaha kuliner butuh usaha distribusi ya. Terus kemudian kita mencoba pengadaan unit mobil dan kemudian setelah itu eh, karena lokasi kami kebetulan juga ya, ya udah skenario-nya Allah dimudahkan dari Allah. Kita lokasi kita dekat sama Bandara Juanda, terus kemudian juga ada teman-teman yang ya mungkin karena keberatan dengan tarif yang di sana, mereka minta antar jemput kami dengan harga yang lebih terjangkau. Saya pikir wah ini lumayan nih kalau dijadikan bisnis kayak gitu. Hmm. Terus kemudian itu. Nah, tapi waktu itu kita masih belum ada unit ya, cuman unit untuk Mumtaz Kitchen aja kita karyakan dan kita juga ada titipan dari teman untuk menjadi untuk kita jalankan itu. Kemudian selain itu juga kita ada namanya Mumtaz Shop ya, online shop yang dijalankan istri yang jualan aneka macam barang itu, mulai dari Tupperware dan segala macam. Dan akhirnya sejak Berarti awal 2000 mulanya dari kuliner dulu ya, Mas? kuliner dari jualan Miko dari mulai bulan November 2015, kemudian 2017 Hmm. resmi kami menjadi Mumtaz Group ya dengan 3 lini bisnis tadi, Mumtaz Kitchen, Mumtaz Transport dan Mumtaz Shop itu. Jadi awal mulanya dari situ. Dan itu pun dengan modal satu mobil Mumtaz Kitchen tadi yang biasanya kita buat kirim-kirim nasi, kita juga manfaatkan untuk Mumtaz Transport dan dan beberapa unit lagi yang istilahnya kita tuh jadi calo ya, kita cuman Hmm. makelar aja, kita ambil untung 50.000 per unit itu jalan jadilah kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman berpikir wah bisnis harus mulai dengan modal besar, nggak juga sih, karena bagi saya Hmm. bisnis ternyata yang lebih penting adalah punya pertama kredibilitas diri kita pribadi yang bagus sehingga orang percaya, karena bisnis itu kan kuncinya di trust ya mas ya. Orang kalau nggak Ya, trust ya. apapun produkmu, hargamu, orang juga nggak bakal terjadi transaksi. Kemudian yang kedua, jaringan yang luas, networking itu bagi saya sangat penting untuk berbisnis. Itu dua hal itu Hmm. modalnya. Jadi persisnya untuk boom transport itu per tahun berapa mulai, Mas Oktober Pandu? Oktober 2017 baru Hmm. jadi kita grup Mumtaz Kitchen itu. Mulai dari situ kita punya divisi. Nah, itu, waktu itu kita cuma punya mobil unit sendiri, kita punya, maaf ya sambil ngomong, namanya juga Siap, pengangguran, siap. pengusaha nunggu tangsuran. Enaknya pengusaha nunggu di rumah sambil ngomong si kecil itu, aset kita jalan ya. Hari ini ada beberapa unit kita yang keluar, tinggal nunggu setoran aja. Nah, tadi awalnya kita kan mulai dari satu unit aja, kemudian ada titipan-titipan berkembang dan eh, kemudian ketika corona melanda ya, saya langsung cerita nggak apa-apa ini ya. Ya, Nah, jadi boleh, boleh, ketika Mas. corona saya yakin juga semua orang pasti merasakan ya, bisnisnya pasti terdampak ya. Kuliner saya terdampak, Mumtaz Transport juga terdampak, sampai akhirnya kita terpaksa jual satu mobil. Waktu itu kita ada Mobilio, kita jual itu karena ada satu lagi unit APV itu yang multifungsi ya, bisa buat antar penumpang juga bisa buat kirim nasi ya, itu yang kita pertahankan. Toh 2021 kemarin juga harus terjual semua gitu, sehingga kita nyaris gak ada unit, tapi alhamdulillah kemudian rezeki dari Allah itu mengalir begitu banyak mas, karena Hmm. sesuai dengan firman Allah ya, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, itu yang saya percaya sebagai seorang pengusaha muslim. Dan alhamdulillah setelah kita
jual semua mobil itu, Mobilio dan APV. Alhamdulillah kita bisa pertama nambah lagi satu APV, punya satu APV, terus kemudian nambah lagi satu unit pooling. Nah ini satu keunikan tersendiri ya bagi kami pengusaha rental, gimana kita pengadaan unit itu, karena orang pada waktu itu cenderung masih negatif ya terhadap mobil-mobil Cina ya, gitu. Tapi kalau kami karena kami sudah pernah test drive ya, kami bandingkan dengan harga dengan kondisi yang seperti ini, yang paling affordable ya, value for money waktu itu ya, cuman Wuling Convero itu ya, dengan harga yang 160-an Mas, itu udah dapat 1500 cc ya. Terus kemudian kenapa ya, ini cerita aja kenapa kami memilih unit itu Wuling Convero, kenapa bukan brand-brand yang lain. Kemudian yang kedua, AC-nya udah double blower, 1500 sudah double blower, dan kenyamanannya juga kami rasakan, ya maaf ya tidak bermaksud mendeskripsikan merek yang lain, tapi lebih nyaman, lebih enak. Kan kita juga punya mobil-mobil yang lain, pernah punya mobil-mobil yang lain ya, termasuk merek kembar itu loh harganya segini tapi suspensinya lebih nyaman lebih enak daripada si kembar itu, harganya juga cuma 160-an. Oke deh, kita ambil. Tapi waktu itu kita juga ada pemikiran, laku nggak ya disewa ya, ada nggak yang mau nyewa ya, ini kan satu harus butuh effort juga. Nah tapi bismillah pasti adalah gitu, kita dengan sedikit perjuangan harus memperkenalkan istilahnya brand baru, unit baru untuk pengguna transport yang biasanya sudah minded ya dengan merek-merek tertentu gitu, seperti itu. Nah memang begitu kita pengadaan itu kita promosikan, banyak orang, loh nggak ada merek ini, seperti itu. Bapak udah pernah coba, Bapak Ibu sudah pernah coba mobil ini, coba dulu Bu, Bapak Ibu rasakan gimana nyamannya mobil ini, insya Allah Bapak Ibu bisa merasakan kepuasan tersendiri. Itu karena pertama saya sampaikan kenapa sih kita pilih mobil ini ya. Pertama karena platnya lebih tebal, kemudian AC-nya dingin banget ternyata, jadi kemudian kenyamanannya juga lebih nyaman, suspensinya dibanding merek sebelah, seperti itu. Oh gitu ya, oke deh saya coba. Bahkan saya pernah ngasih garansi, Bu silakan sewa mobil kami, Wuling Convero DV ya, tipe terendah. Kalau ternyata Bapak Ibu tidak puas, kita kembalikan uang sewanya. Saya sempat bahas promosi seperti itu kepada para pengguna komunitas transport itu. Oke. Dan alhamdulillah kita nggak pernah mengembalikan uangnya karena mereka pada umumnya tidak kecewa. Mereka pada umumnya puas bahwa oh iya ternyata enak juga ya mobil ini. Tapi juga tetap ada aja ya orang-orang yang pelanggan yang fanatis sehingga aduh maaf saya nggak suka mobil Cina, saya mau cari merek lain aja. Nah hingga akhirnya kami juga alhamdulillah lagi dimudahkan juga untuk pengadaan unit ketiga mobil merek kembar ya, yaitu dari Toyota. Kita pengadaan Toyota Veloz, dan waktu itu karena ya keberuntungan juga kita pengennya cuma Toyota yang biasa aja, Avanza yang biasa. Veloz terbaru ya maksudnya Pak Mas? Bukan, Veloz yang 2021 yang masih roda depan, masih penggerak roda depan. Karena saya termasuk fanatik dengan penggerak roda belakang Mas, karena medan Indonesia kan masih seperti itu, pengguna kami juga untuk berbagai medan, dan saya masih belum yakin kalau penggerak roda depan itu bisa setangguh penggerak roda belakang di berbagai medan. Nah waktu itu memang salesnya, Pak ini penghabisan stok, kita diskon besar-besaran. Oke deh, kita pengadaan Veloz itu. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan-pelanggan yang memang fanatik dengan mobil Jepang, kebutuhan tersendiri. Jadi memang kita juga ada beberapa pelanggan yang reguler ya menggunakan unit Veloz itu dibanding merek-merek yang lain. Gitu. Kita juga ada pelanggan yang fanatik dengan APV karena memang kebutuhannya kalau untuk orang banyak membawa barang itu saya pakai APV aja. Dan juga ada pelanggan yang umum yang oke, saya pakai Wulingnya seperti itu. Dan kami juga pernah pengadaan gimana? Ya, maaf saya potong. Ya, ini kan
udah tahun kelima ya. Artinya pasar rental mobil di Surabaya khususnya atau Sidoarjo mungkin sangat menarik, masih sangat menarik. Tapi apakah dari Mas Pandu tahu resikonya gitu? Yang jelas, ya, memang kita ketika terjun di dunia ini kita paham bahwa ada banyak resiko dari bisnis. Ya, saya pikir sebuah bisnis pasti ada resikonya ya, Mas Wahid ya. Tapi untuk untuk bisnis rental ini kan ada banyak macam ya. Bisa jadi mulai dari pencurian, terus kemudian penggelapan ketika mobil itu disewa, bisa jadi ada yang digelapkan, digadekan, terus kemudian ada yang dicuri, ya. Dan bahkan dengan makanya itu banyak mobil yang rental yang dilengkapi dengan GPS, tapi itu pun juga mengandung risiko bahwa ternyata kadang maling lebih pintar ya. Bisa jadi GPS-nya dilepas dan ketika sampai di suatu tujuan langsung diprotoli ya, dibangkai, dikapak, terus kemudian dijual under segala macam seperti itu. Terus kemudian ada yang satu wilayah, ya saya nggak menyebutkan daerah lah, ada daerah yang memang jadi di Jawa Timur yang memang jadi tempat pembuangan mobil seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, ada yang nggak lepas kunci, mereka pakai sopir sehingga mereka merasa lebih nyaman. Tapi juga ada resiko kalau pakai sopir bahwa bisa jadi ya namanya orang benda jahat, mobilnya dicuri, supirnya dibunuh, dibius segala macam seperti itu. Nah itu ya satu risiko yang memang mungkin bisa terjadi. Nah itu kalau kami ya secara pribadi karena kami seorang Muslim, kami percaya dengan janji Allah bahwa tidak ada bala atau musibah yang mendahului sedekah. Maka kami kan juga punya CSR Mas, kita namakan Mumtaz Peduli. Jadi hampir sebagian besar keuntungan dari Mumtaz Group itu kita donasikan via Mumtaz Peduli itu tadi. Maka jujur kami Mumtaz Group, Mumtaz Transport ini unit kami nggak ada GPS-nya atau mungkin belum ya. Tapi lalu saya pagari dengan sedekah dan sedekah itu aja sambil banyak-banyak doa sama Allah. Dan yang kedua kita memang seleksi pengguna kami tidak semua orang. Ya, kita lebih kepada teman-teman sendiri atau relasi dari teman-teman, rekomendasi yang orang kita bisa percaya. Kemudian kita juga ya sebagaimana standarnya rental mobil yang lain, selalu bayar di muka, terus kemudian KTP sama sepeda motor dan STNK sebagai jaminan seperti itu. Itu upaya-upaya standar yang kami lakukan plus sedekah tadi itu, Mas. Iya, pada akhirnya Mas Pandu kan jadi salah satu korban kemarin ya. Itu kronologi gimana, Mas? Ya, namanya juga manusia ya. Gimana pun kita berikhtiar, tetap aja selalu ada kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi di situ saya juga bersyukur ya, ada banyak sekali kemudahan ya. Jadi waktu itu ada teman dari, kan kebetulan saya juga mantan jurnalis ya, Mas Wahid. Nah, ada teman dari teman itu dia ngomong kalau ada temannya butuh unit. Tuh. Orangnya bisa dipercaya. Bisa, dia juga pernah pinjem sewa ke temanku 2 kali dan aman. Oh oke deh kalau gitu kita kasihkan. Nah ini juga ada satu hal yang unik, saya nggak bisa semudah itu. Pertama dia ngomong, Mas, saya mau sewa mobilnya selama seminggu. Oke, harganya sekian, oke. Tapi pertama orangnya tuh santun banget Mas, bahasanya itu. Pertama Mas, saya dan seolah-olah jujur ya. Mas, tapi saya nggak ada jaminan. Saya nggak ada sepeda motor. Oh, nggak apa-apa wis, karena dalam waktu itu karena dia rekomendasi teman dan teman tadi bilang dia udah pernah sewa di temannya juga aman, nggak bermasalah. Oke, nggak apa-apa Mas, cuman aja saya minta kopi KTP sama KSK. Oke. Terus kemudian yang kedua dia ngomong lagi, Mas, mohon maaf sebelumnya, ini waktu itu sewanya hari Rabu kan ya Mas Wahid ya. Rabu, saya baru bisa bayarnya hari Jumat setelah saya gajian. Oh gitu. Ya wis gak apa-apa, waktu itu bulan Desember ya. Oh ya wis gak apa-apa, yang penting kita sama-sama amanah. Oh siap Pak, saya amanah Pak. Dan waktu itu namanya juga nama-nama agami banget, agak Islami banget ya, dia dari etnis tertentu gitu. Oke, saya percaya. Terus kemudian ketika dia fotokopi KTP dan segala macam, saya coba cek, ya ternyata bener gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, dia minta serah terimanya unit itu ternyata bukan di rumahnya, tapi di suatu food court dengan temennya lagi.
orang ketiga. Itu. Oke. Tapi kalau ya saya manut aja, percaya aja gitu. Itu nggak tahu kayak ada magic atau walau alam lah, saya nggak tahu. Itu. Oke, terjadilah proses sewa itu, Mas. Kemudian setelah sewa itu mobil saya serahkan, dia terima. Kemudian sampai Jumat dia ternyata ketika saya tagih, oke Mas, nanti sore selesai gajian saya transfer. Beneran, Jumat selesai ditransfer. Oke, tenang Mas ya. Gitu udah dia sesuai dengan janjinya. Nah, selesai seminggu dia WA lagi, Mas, ini urusan saya belum selesai, bisa perpanjangan nggak? Bisa. Berapa? Seminggu lagi. Totalnya berapa? Ya, ya Mas, nanti saya transfer lagi. Tuh. 2, 3 hari, 4 hari setelah itu nggak ditransfer pelunas. Tetap bisa. Saya komunikasi, saya tagih, tetap bisa. Okay. Saya tagih bisa WA itu, dia cuman janji-janji terus gitu, dan tetap halus bahasanya, sampai akhirnya harusnya Jumat kemudian kan mobil kembali, Mas, saya udah perasaan gak enak ini, tapi kok tetap dalam hati kecil saya itu positive thinking gitu. Dia saya tagih, Mas, mobilnya bisa kembali saat ini, bentar Pak, kita masih pakai, Mas tolonglah mobilnya kembalikan aja, soal uang sewanya seminggu udah nggak apa-apa deh. Wis, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, yang penting mobil saya kembali hari ini. Loh enggak Pak, saya jangan kayak gitu Pak, saya nggak enak nih, nggak apa-apa Mas, enggak Pak, saya tetap akan profesional, akan saya bayar uang sewanya itu selama seminggu. Masih kayak gitu Mas bahasanya itu. Kemudian setelah dia akhirnya, Pak maaf ini saya belum selesai, saya kembalikan besok Pak ya, uangnya saya juga serahkan tunai besok. Uang sewa mobilnya itu Sabtu, jadi lebih dari 7 hari, 8 hari jadinya. Oke, Sabtu kita janjian di mana? Ya tetap di tempat Bapak serah terima mobil kemarin. Oke, saya ke sana. Nah, waktu itu karena perasaan saya udah nggak enak, saya ajak ke temen teman klub Mas. Jadi saya datang ke tempat itu bersama teman klub. Nanti kalau ada apa-apa mungkin dia bisa bantu backup gitu. Nah, terus yang kedua, pas hari H itu serah terima, di tengah perjalanan jemput teman saya itu dia ngomong, Mas, Pak, mohon maaf, ini mobil saya ternyata sebetulnya yang pakai teman saya. Loh kok bisa Mas? Iya Pak, gini-gini. Ya pokoknya, dan ternyata mobilnya digadekan. Dia ngomong kayak gitu. Loh kok bisa? Saya tetap nuntutnya tanggung jawab. Iya Pak, nanti ini saya berusaha janji sama dia, saya kembalikan ke Bapak, saya bayar juga uangnya nanti. Pokoknya intinya dia tetap berusaha penampilan bagus, berkata-kata baik, bahwa mobil saya akan dikembalikan beserta uang bayarnya. Itu begitu. Untungnya saya sama teman saya jadi begitu di jalan saya nyetir itu langsung gantikan teman saya tadi untuk nyetir, saya juga sambil komunikasi lagi. Terus saya juga kebetulan di teman klub ada member yang polisi juga ya. Itu kita minta bantuan. Oke, kebetulan dia di Jakarta di Mabes ya, Mabes Polri itu. Oke, kamu kalau ada butuh apa-apa, nanti kita meluncur ke Surabaya waktu itu. Ya janjinya PKP kayak gitu. Oke, saya nunggu di tempat kita janjinya kembali jam 8 ya Mas Wahid. Kembali jam 8 sampai jam 10, 11 gak ada informasi apapun. Nah kemudian dalam hati kecil saya kok ada tuntunan untuk, ada suara untuk coba kamu, kan waktu itu saya juga dikasih nomor telepon HP ayah penyewa itu oleh teman saya yang wartawan tadi yang rekomendasikan tadi. Nah dari situ kemudian saya coba hubungi dan ternyata langsung shock saya Mas, namanya boleh saya sebut nama ya pelakunya ya, mungkin juga ini jadi informasi juga buat semua kalau orangnya nanti keluar bisa jadi agar tidak berhubungan dengan orang ini. Nama pelakunya Harun Al-Rashid, orang Jambangan Surabaya, usianya baru 21 tahun. Tapi ayahnya ternyata bilang, Mas, Harun ini sejak Oktober sudah saya usir dari rumah karena ternyata dia bermasalah banyak dengan orang terkait keuangan dan menggelapkan sewa mobil. Saya baca kayak gitu langsung, waduh, ini gimana mobil saya? Tapi tetap hati kecil saya itu kok semuanya akan berakhir baik-baik aja gitu. Jadi saya nggak terlalu down banget, nggak terlalu shock gitu. Oke, nah setelah itu jam 11 akhirnya. Oke Om, kan kita sama teman klub itu, Om kayaknya udah nggak mungkin ini kembali beres hari ini, kita pulang aja dulu. Oke, saya pulang. Nah, begitu sampai di rumah teman saya tadi, ketika saya mengantarkan dia balik, ada WA masuk dari ayahnya.
ayahnya Harun tadi namanya Pak Joko, Mas Pandu, si Harun ini sudah ditangkap di Polsek Tegalsari, Surabaya, karena laporan korban sebelumnya. Loh, berarti korbannya banyak, Pak? Iya, Pak. Iya, Mas. Sampai langsung ke sana aja, sampai bikin laporan kehilangan, biar mobil sampai cepat kembali. Oke, langsung saya dari situ langsung balik lagi ke Tegalsari, ke Surabaya sampai sampai Polsek itu sekitar jam 12:30. Saya langsung laporan. Nah, di sana saya ketemu, begitu saya masuk ke Polsek itu ketemu lagi sama polisi, sama bawa kan serah terimanya itu dengan temannya si Harun, namanya Ivan, Mas ya. Saya ketemu sama Ivan, dia langsung dengan santunya itu langsung nyalami saya. Loh, Mas, mobil saya mana? Loh, bukan saya, Pak, yang bawa. Masih seperti itu. Padahal ya kemudian hari kelak ya terungkap bahwa ternyata si Ivan ini mafianya. Jadi Harun itu anak buahnya dia yang bertugas mencari mobil untuk ditipu, disewa, untuk disipu, untuk ditipu. Kemudian si Ivan tadi yang serah terima mobil dengan saya itu tadi, yang ketika saya ketemu di Polsek itu ternyata ya malah justru mafianya, gembongnya yang menjual menggadekan mobil-mobil tadi ke beberapa daerah di satu pulau dekat Surabaya yang memang jadi basisnya maaf banyak penggelapan penggadaian mobil tadi. Itu begitu, Mas. Terus kemudian saya akhirnya singkat kata saya bikin laporan polisi di situ, dan ternyata dapat informasi memang ada satu korban sebelum saya yang melakukan laporan, dan ya berdasarkan laporan itu si Harun berhasil ditangkap. Gitu. Jadi ketika malam Sabtu tadi ketika saya WA sama dia itu ya besar kemungkinan dia dalam sedang proses mau ditangkap itu tadi gitu. Seperti itu, Mas. Gitu. Berarti ini sindikat yang profesional gitu, Mas Pandu? Iya. Jadi setelah kita tanya-tanya dengan polisi, ya ternyata si Harun tadi akhirnya setelah diinterogasi dengan polisi ya dia mengaku sudah menggelapkan sekitar 9 sampai 15 mobil, Mas. Gitu. 15 mobil. Iya, 9 sampai 15 mobil, dan ya dengan pengakuannya yang baru terungkap itu baru 6, baru ketemu. Dan sementara yang lain masih proses pengungkapan, dan dia juga berbagai modus ya, ada memang digadekan ke orang yang memang korban juga, jadi nggak tahu apa-apa, dia bilang menipu, Pak saya butuh uang ini, saya ada mobil sebagai jaminan, saya pinjam uangnya, seperti itu. Tapi ada juga yang memang mafia ya, karena digadekan di sebuah lokasi, di sebuah kabupaten yang terpencil, yang di mana lokasinya itu sulit dijangkau, di pucuk bukit, pucuk gunung gitu, di mana kiri kanan jurang, dan memang rawan kriminalitas. Bahkan polisinya ngomong ke saya, ini kalau kita nggak hati-hati, kita bisa store nyawa di situ, harus pakai metode tertentu, seperti itu. Nah kebetulan mobil saya tadi ya alhamdulillah ya, saya laporan minggu dini hari, terus kemudian minggu itu pengembangan. Mobil saya bukan digadekan ke sindikat ya, tapi bukan ke mafia besar, tapi ke orang baik yang jadi korbannya si Harun juga ya. Jadi ceritanya dia pinjam uang dengan jaminan mobil saya tadi, sehingga ketika polisi dari cerita polisi tadi, polisi nelpon dia ya dengan mudah orang itu tadi ya mengaku bersalah, dan kemudian mengembalikan mobil itu gitu. Jadi mobil saya Senin itu udah langsung sama si yang tadi yang menerima gade itu langsung dikembalikan ke Polsek Tegalsari, dan alhamdulillah tidak kurang suatu apa. Nah, kanitnya sendiri itu sampai ngomong ke saya, Mas, seumur-umur saya jadi polisi ngurusi penggadaian mobil, baru kali ini loh kasus mobil sampean itu mudah banget. Kita korek, kita dapat data, kita telepon, orangnya ngaku, minta maaf, ngaku korban, dan mau mengembalikan mobil Mas Pandu ini tanpa biaya apapun gitu. Ya karena memang dia bukan orang kriminal gitu, juga bukan mafia gitu. Seperti itu. Gitu. Dan saya sendiri mendengarkan kata-kata itu langsung berbesmillah, saya langsung ingat Allah, ya Allah mungkin ini
berkah dari sedekah. Oke lah, mungkin saya dapat musibah ini, mobil saya dipinjem, mobil saya digadekan, tapi Allah juga memberikan jalan yang mudah bagi dan mobil-mobil yang lain itu Mas, padahal fasilitasnya lengkap, dikasih GPS semua. Tapi polisi juga belum mampu menemukan mobil itu, sementara mobil saya yang tanpa GPS, alhamdulillah dimudahkan Allah untuk kembali ke saya tanpa biaya spesial apapun, seperti itu. Berarti ya, posisi mobilnya di mana waktu itu, Mas Pandu? Ya, saya sebutkan kotanya ya. Ya, disebutkan kotanya. Iya. Jadi sama Harun mobilnya itu dia ngaku mobil saya, mobil APV-nya Mas Pandu ini digadekan di si A di Kecamatan Burneh, Bangkalan. Gitu. Oke, di Bangkalan. Sementara yang lain itu ada yang ditaruh di Sumeneb, digadekan di Sumeneb, di pucuk bukit yang memang basisnya itu seperti itu. Terus kemudian ada kemungkinan lain digadekan di daerah yang di situ biasanya dikampai, istilahnya apa? Ya kalau bahasanya dikampai atau istilahnya diprotoli, terus kemudian dijual per order deal gitu Mas, seperti itu. Informasinya seperti itu. Dan mereka mobil lain itu ada GPS-nya dan ketahuan posisinya gimana, tapi polisi juga tidak mudah untuk mengambil unit itu karena memang rawan sekali. Itu. Seperti itu. Sementara mobil saya dan targetnya apakah rata-rata pengusaha rental, Mas Pandu, dari pelaku? Iya, memang itu. Memang dari pengakuan pelakunya, memang dia menyasar para pengusaha-pengusaha rental itu karena memang modusnya mereka selalu mencari kendaraan-kendaraan yang laku digadekan dengan cepat gitu, seperti itu. Kan kalau mobil rental juga pasti ada prasyarat umur kondisi tertentu kan, nggak asal mobil gitu, karena mereka mengaku menggadekan mobil itu dengan harga minimal 15 juta tergantung kondisi dan anunya. Kalau mobil-mobil jelek kan nggak mungkin ya bisa digadekan, cuman mobil dengan STNK bisa di harga 15 juta seperti itu. Ya rata-rata korban yang lain itu mobil Xenia, Avanza sama Sigra, Kalia Sigra Mas, itu yang paling banyak diincar itu. Seperti itu. Korban-korban yang lain. Ini peristiwa pertama Mas Pandu atau sebelumnya juga pernah potensi kejadian serupa atau gimana? Kalau untuk penggelapan ya baru kali ini, tapi kalau untuk potensi kerugian yang kami alami, kita pernah mobil kami disewa, terus kemudian mengalami overhead, ya, sehingga berhenti di tol, sehingga kami harus datang ke sana, mobil di towing sampai keluar, terus ada tim yang membawa balik ke Surabaya, diserviskan. Ya, tapi penyewa nggak mau tanggung jawab, dia ngotot kita nggak sampai overhead kok, gitu. Tapi ya kita nggak mau rame lah dengan orang lain gitu. Saya pikir kalau kita jahat sama orang lain, kita menipu orang lain, itu balasannya Allah loh, bukan dengan kita. Terus saya positif thinking aja. Jadi waktu itu mobil kami sampai overhead, harus servis sampai habis 20 juta Mas. Jadi sewanya 250.000 per hari. Kita torot untuk memperbaiki mobil itu sampai 20-an juta. Ya, salah satu resiko dari usaha rental mobil sih, seperti itu. Itu. Mas belajar dari kejadian penggelapan ini, mungkin sekarang apakah lebih waspada untuk memilih customer atau seperti apa pencegahannya gitu? Ya, kembali kita tetap waspada, kita lebih fokus kembali ke penyewa ini hanya teman-teman sendiri aja yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian ya kita juga selain ikhtiar langit ya, kita dengan sedekah itu kita juga nanti bakal melengkapi dengan unit GPS, sehingga ketika terjadi apa-apa insya Allah akan bisa lebih terpantau dari dini. Tapi tetap saya pribadi ya sebagai seorang muslim lebih percaya bahwa sedekah itu yang lebih membentengi, karena ya terbukti dari kasus saya tadi juga banyak mobil-mobil lain yang dilengkapi dengan GPS, tetap bisa hilang, tetap bisa dan belum bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Sementara mobil saya yang tanpa GPS yang hanya saya pagari dengan sedekah, alhamdulillah bisa kembali dengan mudah, itu Mas, kayak gitu. Dan ya semuanya harus kembali ke Allah juga kalau kita berbisnis itu ya.
apapun yang kita lakukan, pencegahan apapun yang kita lakukan, semuanya ya kembali ke takdir pada Allah kayak gitu. Tuh. Seperti itu. Dan, apakah juga nanti kalau bisa teman-teman juga jaringan ikut ke jaringan-jaringan atau organisasi-organisasi rental mobil, Mas. Karena biasanya ya, karena biasanya kalau ada nama nama-nama blacklist seperti Harun ini, itu ketika saya sebar, yaitu kebodohan saya ketika setelah kejadian ini baru saya sebar, ternyata memang si Harun ini udah blacklist di beberapa organisasi rental mobil, Mas, itu. Dan juga di secara nasional itu ada yang namanya BRN ya, Buser Cup Rental Mobil Nasional, seperti itu. Nah, dari situ kalau teman-teman nanti sama rental mobil, bahkan bukan hanya teman-teman rental mobil ya, kalau teman-teman yang punya mobil terus kemudian mobilnya mau dipinjam orang lain, bisa jadi terjadi resiko seperti ini loh. Ini bisa dialami semua orang loh, Mas Wahid ya. Pelakunya bisa siapapun, bukan hanya korbannya bukan hanya orang-orang rental mobil, bisa jadi orang-orang di sekitar kita, teman kita, bahkan tetangga kita. Itu teman saya bukan rental mobil, mobilnya dipinjam tetangganya pun juga pernah mengalami hal seperti ini, dipinjam temannya, tetangganya, pada tetangga dekat rumah itu ternyata mobilnya juga digadekan, hilang seperti itu, dan orangnya terus kemudian hilang dan keluarganya yang jadi korban itu ya nggak bisa apa-apa seperti itu. Nah, itu kalau kita ikut di komunitas seperti itu, kita langsung bisa dapat info bahwa oh ternyata si A ini, kita share misalnya, ini mobil saya mau disewa si ini, dicek, oh ternyata aman. Jadi oh ternyata jangan. Terus yang kedua, teman-teman di HP-nya install aplikasi Get Contact ya, atau aplikasi lain yang bisa mendeteksi nama-nama yang disimpan di HP-nya. Jadi setelah pengalaman ini, saya simpen aplikasi itu ya, saya install aplikasi itu, saya sharing, saya screening ya, namanya itu ternyata muncul Harun itu, ternyata ada yang kasih nama dia penggade mobil seperti itu. Dan skor kepercayaannya juga cuma 6, padahal minimal itu paling nggak 6,5 lah kalau di aplikasi Get Contact itu, untuk mengetahui orang itu bisa dipercaya apa enggak. Jadi sekarang setiap kali ada orang mau sewa mobil, saya ketik namanya, keluar namanya, oh namanya asli dia, nggak ada nama-nama negatif gitu. Misalnya Harun penipu atau siapa Harun gade mobil seperti itu kita bisa relatif lebih aman gitu. Jadi sekarang ada mekanisme seleksi dengan seperti itu, Mas. Itu. Cuman ini kelemahannya kalau orangnya pakai nomor baru yang sama sekali belum digunakan, ya itu bisa jadi kita nggak bisa kedetek latar belakangnya seperti itu. Yang jelas, alhamdulillah aplikasi-aplikasi saat ini juga banyak membantu kita untuk bisa lebih waspada kayak gitu. Ya. Untuk prasyarat mungkin agak diperketat mungkin ya, Mas Pandu. Iya, betul. Jaminan gitu misalnya. Ya pasti jaminan motor itu harus kita minta itu untuk bagi para penyewa seperti itu. Dan lebih aman lagi kita batasi maksimal 3 hari penyewaan itu. Ya, karena kalau lebih dari itu ya memang sih kalau dari segi uangnya, ada orang mau nyewa langsung seminggu bayar itu, kelihatannya kan gede banget maksudnya, tapi ya resikonya juga bakal lebih tinggi kalau kita batasi 3 hari gitu. Itu kecuali kalau untuk orang-orang tertentu yang sudah kita percaya, itu bisalah kita kasihkan lebih dari 3 hari. Tapi pada umumnya rata-rata teman-teman dari klub rental mobil ini maksimal 3 hari sewa gitu. Seperti itu persyaratannya ya. Mas Pandu, pelakunya kan ini masih sangat muda ya, maksudnya iya, baru 20 tahun. Sindikat semacam ini apakah banyak di sekitaran Surabaya atau seperti apa ya, Mas? Ya, kalau dari yang kami ketahui ya, mereka memang banyak yang kan itu si Harun ini istilahnya pelakunya, Mas ya, pelaku tocoknya. Sementara di belakang mereka kan ada yang lebih senior, yang penadah-penadahnya itu, yang orang-orang tua yang ya maaf yang sewu, yang sebagian besar berasal dari Pulau Madura, yang memang mafia, dan ini sulit tersentuh hukum. Jadi ada satu mobil tadi yang saya sampaikan, bisa mobilnya diambil, tapi pelakunya nggak bisa tersentuh, gitu. Oke. Mafianya ini, mafia penadahnya ini
belum bisa tersentuh oleh pihak kepolisian seperti itu. Gitu. Nah itu yang punya mafia, punya jaringan luar biasa itu kriminalitasnya seperti itu. Dan yakin juga masih banyak korban-korban lain yang belum terungkap seperti itu. Makanya orang-orang seperti Harun ini banyak ya. Orang-orang seperti Harun ini banyak. Dan mungkin bisa jadi nanti bosnya juga cuma 1 atau 2 orang aja. Sementara pelaku di mukanya, permukaan Harun ini istilahnya permukaannya Mas ya. Seperti itu. Ya. Makanya untuk mencegah itu perlu bergabung di asosiasi rental gitu ya, Mas? Iya, betul. Itu akan membantu. Ya, itu tadi saran saya, bergabunglah di asosiasi rental mobil, kemudian pakai aplikasi. Terus kalau jenengan muslim juga pakai aplikasi Get Kontak itu untuk men-screening awal siapa sih penyewa kita itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita muslim ya kita pagrilah dengan sedekah, banyak sedekah, insya Allah itu Allah lebih mempermudah. Mas Pandu, mungkin buat bisa kasih tips mungkin buat yang tertarik usaha rental ya, tapi masih ragu-ragu karena resikonya mungkin. Bisa kasih tips nggak? Ya, kalau saya pribadi sih berani meyakinkan bahwa semua bisnis itu pasti ada resikonya. Nggak ada bisnis tanpa resiko. Saya bisnis kuliner juga ada resikonya. Seperti misalnya makanan nggak laku, terus dikomplain pelanggan kecewa sehingga minta uangnya kembali. Pernah kita mengalami bisnis kuliner kita ada pelanggan kecewa sehingga kita mengembalikan sampai jutaan rupiah Mas orderan, sama seperti itu. Kemudian juga di Montas Transport ini kita ada mengalami beragam beberapa permasalahan ya. Yang pertama ya, yang paling berat itu tadi ketika mobil disewa overhead, kita harus mengeluarkan biaya sampai 20 juta untuk perbaikan. Gitu. Walaupun harusnya penyewa juga tanggung jawab, tapi kalau misalnya itu nggak penyewanya lepas tanggung jawab dan nggak mau berurusan lebih lanjut, kalaupun kita bawa ke jalur hijau juga akan habis banyak biaya kan, seperti itu. Ya udah kita ikhlasin aja. Alhamdulillah diganti sama Gusti Allah lebih banyak. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi kasus tadi itu penggelapan seperti itu ya, itu salah satu resiko ya. Insya Allah lah kita kalau kalau kita seperti saya sendiri yang nggak terlalu banyak pasarnya ya, kita membatasi hanya ke teman-teman sendiri. Itu pun bisa kok buat hidup. Bahkan kalau misalnya teman-teman mobilnya juga masih istilahnya cicilan, itu dalam sebulan buat teman-teman yang mau berpikir untuk rental ya, itu jangan berharap bahwa dalam sebulan mobil saya laku. Enggak, serame-ramenya rental itu rata-rata laku 15 hari. Itu udah cukup bagus, Mas. Nah, kalau sebulan ya? Dalam sebulan 15 hari, rata-rata seperti itu udah bagus. Nah, kalau misalnya kita punya 3 unit, rata-rata sebulan berarti kalau sebulan rata-rata 15, berarti kan ada 45 hari kerja mobil ya. Nah, katakanlah satu mobil sewanya minimal 250 sampai 350 kan, tergantung unitnya kayak saya. Katakanlah rata-rata 300. 300 kalikan 1000 kalikan 45 hari kerja aja udah berapa? Udah itu uang yang kita dapatkan itu. Dan kalau misalnya Anda ambil itu cicilan, sudah cukup untuk cicilan. Apalagi kalau mobil itu plus, Anda jadikan partner untuk mobil online ya. Jadi kalau ada yang nyewa, kita sewakan. Kalau nggak ada, kita mitrakan ke teman-teman yang mau online atau Anda jalan sendiri. Kalau misalnya mobil itu disewakan untuk online, itu biasanya kan sehari sistem setoran 150 hari aja, 150.000 Mas. Itu. Kalaupun itu full di online kan, Anda dapat 4,5 juta per bulan. Orang lain yang kerja, Anda dapat setoran 4,5 juta per bulan. Kalau misalnya mobil Anda cicilannya 3,5 atau 3 juta, kalau DP-nya tinggi, masih sangat mencukupi, sangat bisa. Jadi, dan kebutuhan akan transportasi ini juga, saya pikir kalau nanti udah bener-bener nggak ada corona, aktivitas mobilitas nggak dibatasi lagi, saya yakin akan jauh lebih bergairah seperti itu. Karena memang kebutuhan transportasi ini cukup besar ya. Ya. Ya, terakhir Mas Pandu, mungkin rencana bisnis ke depan untuk tahun ini transport apa nih?
ya pengen nambah 1 atau 2 unit lagi lah biar lebih memenuhi, karena kalau akhir pekan itu alhamdulillah sih kita selalu sold out ya, selalu habis. Kadang sering nolak-nolak kan nggak enak. Dan yang satu lagi, kalau dalam berbisnis, motivasi berbisnis utama itu jangan semata-mata cari uang, tapi karena Anda pengen memberi solusi, membantu orang lain. Jadi kami kan Komunitas Rapot juga berawal dari karena kita pengen membantu orang lain yang kebetulan mau ke bandara atau dari bandara mau ke daerahnya, tapi terkendala dengan tarif yang lebih mahal, maka kita memberikan solusi tarif yang lebih murah, lebih terjangkau seperti itu. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau itu dan Anda jangan lupa lakukan, sedekah ya Mas. Betul, sedekah itu akan membuat hidup Anda dan bisnis Anda menjadi lebih berkah. Itu. Seperti itu Mas. Baik. Baik, terima kasih Mas Pandu. Sama-sama Mas Wahid. Sukses buat bisnisnya Mas. Amin. Sukses juga buat Mas Wahid di Jakarta ya. Dan medianya. Iya, amin. Yap, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.